Oke, awesome people, hai apa kabar? Setelah beberapa waktu ya, hari ini saya punya tamu istimewa dan kita venue-nya udah nggak seperti yang kemarin nih. Sekarang kita venue-nya ada di Gedung Juang 45. Nah, ini adalah gedung bersejarah peninggalan zaman Belanda. Udah bisa dibayangin dibangun berapa ratus tahun yang lalu gitu ya. Tapi yang kita pijak ini adalah jembatan yang menghubungkan antar gedung dan masih sangat kuat, sangat kokoh gitu. Nah, apakah bintang tamu kita sekokoh gedung ini? Itu yang kita mau explore. Sore ini saya ada kedatangan tamu dari make up artis ternama, MC yang paling hits di kota Solo, terus penyiar radio juga. Waduh, pokoknya semua dia bisa. Halo Fahmi. Halo Ibu Wening. Fahmi ya? Ya. Fahmi Irawan. Siapa nggak tahu Irawan. Fahmi kalau di Solo. Nah, Fahmi ini adalah termasuk salah satu sahabat saya karena dia mendukung banyak sekali program yang ada di Petit dan Gedung Juang. Kita mau explore dulu nih sore ini tentang Fahmi. Kalau saya lihat kan Fahmi ini generasi muda, milenial yang udah nggak sih? Nah itu dia pertanyaannya nih ya. Gak usah disebut ya. Gak usah disebut ya. Jadi generasi milenial yang padat karya, semuanya dikerjain. Semua dikerjain. Pernah jadi penyiar radio juga. Ya benar. Host presenter di TV. Kemudian juga sekarang ini sangat aktif sebagai make up artis. Nah, di Kota Solo gitu ya. Pernah mengerjakan beberapa event yang besar, kemudian sekarang lebih concern kayaknya ke wedding ya Fahmi ya? Wedding juga banyak ya? Banyak gitu. Kemudian ada banyak deh pokoknya. Nah, kita mau tahu nih Fahmi itu sebetulnya main bisnisnya apa? Siapakah terus diriku? Siapakah Fahmi itu? Cerita dong Fahmi. Oke, selamat sore ya berarti ya? Sore. Selamat sore buat teman-teman ya. Terima kasih banget buat Bu Wening, buat Petit juga, Gelatok juga ya. Udah mengundang aku, yang kadang aku juga bingung kalau ditanya nih, aku porsinya apa gitu kan. Karena kalau boleh dikatakan orang-orang bilang MUA hits gini. Sebenarnya masih banyak yang lebih terkenal juga, lebih bagus juga. Cuman ya memang mungkin masyarakat kali yang menilai ya seperti itu. Karena basicnya aku itu orangnya nggak bisa diem tuh. Jadi kayaknya nggak betah kalau misalnya kegiatan dengan rutinitas yang sama setiap hari seperti itu. Kayak tuh titik jenuhnya tuh gampang banget dicapai kalau misalnya seperti itu. Jadi dari mulai dulu saya tuh sebenarnya lahir tuh aslinya tuh di Jakarta. Jadi kecil sampai gede saya di Jakarta. Sempet bingung, jadi termasuk kalau dari segi akademis nih ya, ini bocoran dikit ya. Aku tuh bukan tipikal orang yang pinter di akademisi. Maksudnya di kelas tuh juga ya kalau boleh dikatakan misalnya 40 murid, aku peringkat ke-35 misalnya gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan bukan anak yang cerdas, bukan anak yang ranking banget gitu ya. Sampai kuliah pun aku bingung, aku kuliah tuh gimana sih, apa sih kayak gitu. Nah, kakakku akhirnya yang mendaftarkan karena kakakku kuliah di UNS juga, di hukum. Nah, itu kan sampingnya dengan FISIP. Nah, kakakku tuh kayak melihat kayaknya potensi lu di sini deh gitu. Iya, gue daftarin. Aku orangnya ya terserah deh gitu loh maksudnya. Pada saat itu tuh nggak ngerti. Bener. Pada saat itu aku salah satu orang anak muda yang di mana teman-teman kayaknya aku mau daftar ke sini jurusan ini. Aku yang apa sih? I have no idea tentang perkuliahan. Termasuk broadcast itu apa aku juga nggak tahu. Cuman karena kakakku kayaknya lu cocok banget di sini deh gitu. Oke, aku daftar. Karena dulu S1 nggak bisa, jadi aku D3 daftar di sini. Ternyata bener banget apa yang kakakku daftarkan itu aku banget gitu loh. Tapi akunya sendiri tidak paham dengan diriku sendiri. Akhirnya potensinya bener. Aku akhirnya ke penyiaran. Nah di situ aku belajar banyak hal tuh, dunia entertain, dunia pertelevisian segala macam, radio. Dan di situ aku enjoy banget kayaknya. Oh ini gue nih gitu loh. Yang orangnya begini. Dari situ aku memang orangnya tuh cerewet, gampang bergaul dengan orang, kenal A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus mulai dari situ siaran di radio kampus.
MC di kampus-kampus, Ya. terus juga akhirnya kuliah sambil kerja di radio, terus juga akhirnya di radio komersil, siaran, TV, radio, kerja juga, sampai MC juga. Ya. Jadi aku tuh dulu Sabtu sampai Minggu, Senin sampai Full Minggu ya? tuh full. Full Itu mulai banget. subuh sampai subuh itu ya. Karena Senin sampai Sabtu tuh aku kerja di media. Jadi markom, jadi Oh, PR oke. gitu ya. Jadi kan tetap itu jiwaku juga. Cuman Sabtu Minggu aku juga nge-MC dan host gitu. Oke. Jadi full banget gitu loh. Nah, terus sampai lama-lama aku capek. Gitu ya. Capek. Titik jenuh. Jenuh kayak kok karirku oke lah, aku udah gini apa nih gitu. Satu waktu aku kerja lagi di salah satu dulu tuh kayaknya happening banget pomade rambut. Oke. Pomade rambut. Aku di Iya. media juga, promosi juga, sering photoshoot dan segala macam. Kayaknya asik nih kalau aku belajar make up deh. Kan perusahaan jadi ngirit kan gitu ya. Awalnya cuman gitu aja Nah, ngomongnya? awalnya cuman gitu. Kayaknya Berapa aku tahun yang lalu itu? itu 3 tahun yang lalu ya, 3 3 tahun yang lalu. Kayak aku enak nih kayaknya kalau misalnya aku make upin juga, jadi nggak ribet, nggak harus manggil MUA segala macam. Dulu kan cowok-cowok pertama modelnya, oke make up cowok. Iya, Terus akhirnya belajar dari YouTube. Oke. Belajar dari Universitas YouTube, Yes, ya? dari Universitas YouTube. Jadi kalau ditanya belajar MUA dari mana sih? Dari YouTube gitu loh. Pertama kali dari YouTube, terus aku praktekin ke teman-teman. Ya Oke. pasti yang namanya belajar dari YouTube tidak segampang ini ya, semua susah sekali. Mandiri kan soalnya kan, Iya, harus dicoba, Iya. salah coba gitu sampai kurang lebih setahun ya saya belajar ya. Belajar itu. Terus di samping itu juga karena promosi juga, MC juga, saya tuh sering juga mungkin karena orang kan kenal, oh Kak Fahmi orangnya gini. Kadang kalau ada orang cari model, kadang ada orang bikin acara, nih aku mau bikin acara ini dong, tolong di handle gitu, tolong di organize gitu, tolong di manage, dicariin Akhirnya band-band, terjun sekalian. pengisi acaranya aku pengen ini gitu. Nah satu waktu ada temenku juga yang pengen aku tuh menari gitu loh. oke. Menari. Nah, aku karena orangnya tuh kalau dikasih sesuatu tantangan kayaknya aku mau ambil nih gitu loh, gitu ya. Kayak aku orangnya tuh kalau ditantang boleh deh gitu loh. Kayak orangnya tuh kayak Terima gitu. Orangnya tuh terima tantangan tapi juga tetap aku memikirkan ini gimana ya gitu loh, nggak asal aji mumpung aja Iya, gitu. Terus akhirnya aku mencoba dulu yang namanya ngisi selain MC, udah aku tekunin hal baru sambil makeup juga, sambil aku kalau di Solo tuh ada namanya Gambyong Jreng ya. Oh iya. Nah, Gambyong Jreng juga. Nah, itu ikut di situ juga. Ikut juga. Oh. Sampai Madiun dulu. Itu famous banget. Ikut Gambyong Jreng gitu. Jadi cuman ya karena aku untul bawang ibaratnya ya. Jadi Belajar tarinya juga dari situ awalnya. belajarnya dari situ, dari teman-teman itu. Kalau dikatakan Fahmi bisa nari nggak sih? Nggak bisa gitu loh sebenarnya. Oke. Cuman aku bisa entertain orang gitu loh. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan ketika Gambyong Jreng itu kan entertaining juga. Oke, jadi aku begini deh konsepnya. Yang nari biarkan mereka yang benar-benar bisa nari. Aku nanti masuk di bagian yang happy atau bagian yang tariannya nggak terlalu harus bener tapi menghibur Merusak orang. pakem. Jadi kayak gitu karena kan kadang orang butuh kayak gitu untuk bisa betul. jadi ketawa seperti itu. Itulah kurang lebih perjalanannya, banyak ya ceritanya ya. Kenapa dipilih Fahmi? Memang betul kalau kita ngomongin soal makeup artist yang lainnya yang lebih senior ya ada banyak sekali. Banyak. Cuma karena Fahmi ini kan mewakili milenial Milenial. yang sudah menemukan passionnya gitu loh. Yes. Karena nggak banyak anak muda yang ketemu passionnya dan langsung klik Oke. dan langsung menghayati itu sebagai sebuah bentuk profesi yang menyenangkan. Betul. Karena pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Benar. Ya, gitu kan. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak suka, gimana coba rasanya? Betul, Gitu. betul. Sama sih, aku sebenarnya dari dulu punya moto. Motoku tuh do what you love what you do gitu loh. Iya. Maksudnya ya udah, kamu lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan Oke. gitu loh. Jadi
aku selalu fulfill, selalu penuh, selalu serius gitu. Ketika aku sudah menemukan passion, ketika aku sudah oke, aku iya gitu, deal, aku akan melakukan dengan sepenuh hati, total. Itu yang maksudnya menjadi pegangan aku selama ini. Itu gitu. yang saya lihat kemarin pada waktu Fahmi main Ada Kabaret perform pertama kali di Gedung Juang, dan itu ternyata setelah itu ditunggu-tunggu banget sama banyak orang karena kita sudah janjikan bahwa akan ada perform selanjutnya. Dan ternyata mereka beneran datang. Bener. Sabtu selanjutnya Iya, karena aku bilang waktu itu kan. Betul. Iya, Dan iya. waktu itu juga sudah sempat di-announce bahwa ini akan ada lagi Ada nantinya. lanjutan. Akan jadi series begitu. Mereka Mohon memang maaf benar-benar ya. nunggu. Nah, mungkin nanti di kesempatan yang akan datang setelah situasinya juga ini semakin membaik. Ya, amin, mudah-mudahan amin ya Allah. Benar. semuanya semakin membaik. Benar. Gitu. Ya. Kenapa yang dipilih Kabaret? Gini ya, karena waktu itu ketika diajak ngobrol juga sama pihak sini gitu kan, memang di Solo pun pasar itu belum terlalu digarap dengan baik dan benar, apalagi sebuah tempat yang memfasilitasi, ibaratnya kan gitu. Dalam hal ini Petit dan Gedung Juang yang akan memfasilitasi kita untuk ibaratnya berekspresi gitu loh. Nah, itu belum ada selama ini, karena selama ini yang aku terima job-job memang gambyong, lip sync itu bukan hal yang baru bagi saya. Cuman selama ini kan biasanya kita bekerja hanya satu kali event wedding atau mungkin event tahun baru. Nah, untuk reguler dan kita menjadi sebuah pengisi acara, sebuah yang sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu belum ada gitu. Nah, ini merupakan bagi saya sih sesuatu yang wow, oke banget nih, karena sebenarnya di kota-kota lain itu sudah banyak, sudah banyak gitu loh ya, hal-hal seperti itu, bukan hal yang baru sebenarnya gitu. Cuman di kota Solo sendiri, selama ini saya berkecimpung ibaratnya di dunia entertainnya Solo ya, dunia showbiz Solo tuh belum ada tempat yang menaungi atau memberikan space untuk kita berkreasi, terserah konsepnya apa, kayak gitu kan. Tapi memang itu memacu kreativitas kalian, betul-betul harus mikirin konsep dari satu performance ke performance yang lainnya. Bener. Nah, itu juga yang menjadi PR ya. Jadi kita sebagai orang entertain itu memang dituntut, sebenarnya kadang kayaknya enak ya, hahaha gitu ya. Tapi kita nggak ngerti di balik itu, aduh, gue besok harus menampilkan apa, besok harus menyajikan apa. Oke, menunya mungkin nasi, tapi kan mungkin nasi goreng, nasi bakar, nasi apa supaya orang tidak bosen gitu. Betul. Jadi itu sebenarnya sih PR ya. Tapi kalau kita kembali lagi ya Bu, sudah do what you love what you do, ya udah gitu, kayak apapun rintangan sebesar apapun kita berasa ya bisa melalui enjoy gitu. Karena namanya setiap pekerjaan nggak mungkin nggak ada pasti ada resiko, kendalanya. pasti ada kendala, pasti banget gitu ya. Seperti ini aja kita terkendala. Ini kan kita kayak di tepi pantai ya. Sebenarnya kita ada kendala yang sebenarnya kita harus, kabaretnya harus minggu kemarin, tapi juga ada kendala. Jadi banyak hal sebenarnya ya. Harus tapi ditunda kan ya. Kita harus legowo ya, sabar ya pemirsa. Tapi pernah nggak sih merasa suatu saat kepingin menghibur, tapi rasanya kok fail gitu ya? Rasanya gagal sih, kayak nggak maksimal atau mungkin tidak mendapatkan respon seperti yang semestinya gitu. Sebenarnya pernah, pasti ya kita melalui, kayak nggak munafik, kita pasti ada fase di mana kita mungkin kurang prepare, kita mungkin kurang fit gitu ya. Jadi kayak seperti itu, dan itu ya kadang justru malah membuat, sebenarnya yang membuat saya kadang down atau kecewa tuh bukan karena dimarahin sama misalnya ya dari pihak Gedung Juang, kamu kurang ini gitu, itu tidak akan membuat saya down, tapi membuat saya terpacu lagi. Tapi kalau mengecewakan customer, audience, itu justru yang membuat saya kayak kecewa, karena kan momen tidak bisa diulang ya. Gitu. Pernah sih, cuman tidak terlalu fatal banget. Cuman bagi kita, kadang kita kan sudah mengeluarkan konsep, kok ada yang miss, tapi selama masih dalam konteks, maksudnya dalam masih bisa ditolerir, ya nggak masalah lah gitu. Pada prinsipnya persiapan mesti matang. Betul. Latihan, kostum, pemilihan lagu,
itu yang kadang menjadi apa ya, PR banget gitu loh. Akan nanti hasil akhirnya bagus atau tidak gitu. Banyak orang anak muda yang kepengen kayak Fahmi, artinya segera menemukan passionnya Passion. dan kemudian juga menghayati passion itu Yes. sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, Yes. apalagi menghasilkan uang. Betul. Gimana Cuan. sih? Cuan. Caranya bisa ketemu passion itu secepat mungkin gitu. Kalau Betul. Fahmi tadi kan mungkin sempat diarahkan sama kakak, Iya, sama keluarga. benar. Nah, ada yang tidak seberuntung itu Betul. sebetulnya sampai Benar. akhirnya merasa, aduh, kok udah umur segini ya baru tahu Belum, gitu ya. benar. Ada beberapa yang nanya juga sih di Instagram, ini Kak Fahmi gimana sih kalau kita memulai usaha atau kita mau memulai sesuatu gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin kalau saya beruntung banget, bukan beruntung ya, alhamdulillah banget orang tua saya dulu sangat support. Ketika saya kecil, saya disuruh nari gitu loh, sama ibu saya disuruh nari. Jadi sebenarnya udah ada basicnya ya. Iya, waktu disuruh kecil. kalau ada arisan keluarga, saya disuruh nari sama kakak-kakak saya. 17-an saya disuruh nari. Cuman karena saya orangnya cuek, nama anak kecil kan nggak ngerti ya. Apa namanya? Oh, ternyata itu passion. Nah, ketika besar diarahkan, oh baru tahu. Oh, ternyata dari kecil tuh sebenarnya orang tuaku sudah membentuk. Itu mungkin beruntungnya saya seperti itu, saya baru sadar, oh gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini itu berangkat dari hobi dulu. Hobi, iya. Saya selalu jawab, kamu sukanya apa nih gitu loh. Kesukaan kamu dalam hidup tuh apa? Misalnya renang atau nyanyi atau gambar atau apa gitu yang akan kamu sukai. Karena kalau berangkat dari situ kita akan lebih tadi seperti Bu Neng bilang ya, lebih gampang ketika ada hambatan atau ada permasalahan. Saya selalu belajar seperti itu karena saya juga dulu dari kecil suka gambar Sailor Moon. Saya tuh sampai dimarahin sama orang tua saya karena buku saya tuh bukannya pelajaran, belakang tuh udah gambar Sailor Moon lah, Nggak apalah. Anoman gitu, wayang gitu bukan. Sailor Moon apa segala macam. Tapi ternyata itu yang membuat saya kalau misalnya menggambar. Sama kan ketika make up itu menggambar, melukis. Cuman medianya kalau orang melukis di kanvas, saya melukis di wajah gitu. Jadi imajinasinya mesti ada gitu. Imajinasinya, kreativitasnya mesti ada. Jadi mungkin kita harus menemukan dari apa yang kita sukai dulu. Dari situ kan kita tahu dulu kita apa ya, kita breakdown mungkin ya. Poin-poin. Oh, saya suka nyanyi. Saya suka makanan apa misalnya gitu. Nah, kalau misalnya punya bisnis di kuliner, coba dari bisnis kuliner yang kamu sukai atau mungkin yang ada di lagi fenomenal, kamu bisa kembangkan. Jadi sebenarnya banyak hal sih cara kita bisa menemukan potensi kita dan kita langsung ayo gitu. Karena ya paling mudah seperti itu gitu loh. Paling mudah tuh menemukan jati diri itu adalah kesukaan kita dulu apa dan kita Dihayati mencintai. dulu dong. Betul. Nggak ada yang salah sih karena apa ya? Jangan kita terus apa ya? Penilaian orang kayak nanti lu cowok dunia make up gini-gini ya udah gitu loh, kenapa atau aku tidak meminta-minta dari Kalau kita suka why not? Why Gitu kan. not? Apalagi Gitu. menghasilkan uang. Nah, cuan gitu. Jadi selama yang kita lakukan itu tidak melanggar norma, etika, maksudnya tidak melakukan kriminalitas. Iya, betul. Ya kan make up bukan sebuah hal yang tabu untuk seorang cowok, bukan Apalagi melanggar. zaman sekarang loh ya. Nah gitu, malah justru banyak klien saya maunya make upnya yang cowok karena kata mereka cowok itu katanya lebih sabar, lebih teliti dibanding wanita. Tapi saya nggak tau juga ya. Ini beberapa klien saya tuh yang bilang testimoni resmi. seperti itu katanya. Tapi bukan mendiskreditkan MUA cewek ya enggak. Tapi mungkin secara emosional mungkin cowok katanya lebih tertata lah gitu loh, nggak gampang emosional seperti itu. Bener juga karena banyak chef yang juga cowok. Cowok. Iya, karena mereka lebih bisa mengatur Stabil ya? dirinya stabil. Kamu stabil nggak sih? Enggak juga sebenarnya. Itu yang mau saya tanya. Sebenarnya enggak, cuman karena saya harus yaitu saya tuh menanamkan dalam diri saya ketika saya sudah mengambil suatu pilihan saya harus benar-benar gitu total, ya? saya harus Fokus benar-benar mencurahkan kayak gitu. Walaupun misalnya dari segi keuangan itu tidak terlalu banyak, tapi karena saya udah ya aku harus full gitu. Konsekuen lah. Itu Ya, tuh yang itu harus dia. saya terapkan saat ini, masih belajar sih. Iya. Karena itu tidak gampang. Betul, konsekuen dan konsisten. Ya.
Jadi kalau ada yang kepingin ketemu sama Fahmi, nanti tunggu aja tanggal mainnya ya. Tanggal mainnya pasti ada. Sebentar lagi sabar. Kami bakalan main lagi di kabaretnya Gedung Juang. So, kita akan ketemu lagi nanti bersama Fahmi dan Legendaria. Yes, tapi berubah loh saya kalau kalian Nah, ingat itu nggak ya? Nanti nggak ingat nanti. Yang ingat ini siapa, Udah jadi gitu. beda banget soalnya. Kita akan ketemu Legendaria nanti di kabaretnya Gedung Juang. Insya Allah, amin. Oke, sukses selalu buat Fahmi Irawan. Terima kasih Bu Sering Weni. Damayanti. Awesome people, thank you, see you. Dah.